Oke, halo guys. Bagi kalian yang pengen langsung melihat bagian review-review yang kalian inginkan, langsung aja cek di bagian timestamp-nya. Jadi kalian gak harus nikmatin video dari awal sampai akhir, langsung aja menuju ke part yang kalian mau. Tapi buat kalian yang ingin tahu lebih lengkap dan ingin tahu bagaimana cara kita melakukan pengecekan, langsung aja nonton videonya dari sekarang. Oke guys, halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita mau bahas satu buah proyektor lagi yang juga beberapa kali ditanyain oleh subscriber maupun viewers kita ya, mengenai tentang proyektor K1A atau yang sering disebut salah satu brandnya yang mengadopsi ini produk adalah QOLED ya, QOLED, dan juga kalau nggak salah Indosky ya, QOLED, Indosky, dan lupa, banyak banget ya brand yang pakai ini produk dan mengadopsi ini produk sebagai series mereka. Nah kebetulan gue membeli produk ini waktu itu di Cina pas gue lagi pergi ke Shenzhen and Guangzhou ya guys. Jadi gue beli ini produk karena gue lihat itu produknya yang gue pernah lihat tuh di Tokopedia dan di Shopee gitu. Jadi akhirnya gue beli karena gue tahu di sana lebih murah dibanding gue harus beli lokalan yang mereka udah bikin brand mereka tersendiri. Nah kebetulan nih produk yang gue beli itu sama persis dengan yang apa yang punya mereka. Kenapa gue bisa ngomong gitu dan gue tahu ya karena memang gue juga kenal suppliernya guys. Jadi tapi gue nggak bakal ungkapin mengenai tentang harga atau apapun itu ya, lebih ke arah harga retail yang mereka berikan dan juga mengenai produk itu sendiri. Oke, pertama-tama kita review dulu yuk mengenai tentang si produk ini. Oh ya, perlu gue kasih tahu nih, gue beli telanjangan nih, nggak pakai box karena gue kena volume di koper gue. Jadi akhirnya gue cuma membeli proyektor ini batangan aja nih, tapi memang masih baru nih, plastiknya aja belum gue buka. Sebenarnya males sih dibuka. Jadi ya udahlah ya. Oke, kita lanjut dulu. Jadi proyektor ini nih sebenarnya adalah proyektor tipe mini yang menggunakan lensanya 2,69 inch, dan habis itu proyektor ini nih proyektor yang menurut gua ini salah satu proyektor dengan desain yang lucu dan unik dan bagus ya. Untuk harganya range-nya sih nanti kalian bisa lihat di online, tapi nanti gua akan berikan reaction gua terhadap harga yang ditawarkan ke kalian sebagai orang-orang yang end user untuk membeli ini produk. Oke. Pertama-tama kita bahas dulu mengenai tentang material daripada K1A atau yang dikenal kalau di China itu P10 ya, P10 mereka sebutnya, serinya P10. Nah, ini pertama-tama bahannya itu adalah bahan material plastik ABS ya, plastik ABS, dan dia di sini punya inlet di sebelah kanan dan out exhaust di sebelah kirinya. Di atasnya ada beberapa tombol yang bisa kalian gunakan, ada tombol power, tombol menu, tombol back, dan tombol OK, tapi nggak ada tombol direction di sini ya. Nah, di situ di bagian depannya yang gue suka, yang memang menurut gue lucu, di bagian depannya dia menggunakan kayak kain gitu berbahan fabric ya. Kain apa jenisnya gue nggak terlalu tahu mengenai soal kain. Tapi di sini halus dan gue suka. Di bagian lensanya kecil dan lucu, dan di sini ada sensornya di bagian depan. Dimana sensornya ini tujuannya untuk digital keystone dan juga digital focus. Nah, dia udah auto focus dan auto keystone juga ini proyektor. Jadi dengan proyektor kecil gini tapi fiturnya banyak ya. Lalu di bagian belakang dari si proyektor ada juga speaker ya, satu buah speaker yang sebesar 3 watt, dan speakernya udah lumayan oke sebenarnya. Gue udah tes sebenarnya produk, tapi kita bahas dulu ya. Dan nanti ada beberapa port nih guys. Dia ada satu port USB, satu port HDMI, ada port buat audio outnya, dan juga ada AV in-nya, dan ada power inputnya ya di bagian bawah sini yang menggunakan AC. Oke, lalu di sini tuh dia sudah memiliki kakinya tersendiri atau yang disebut gimbalnya, gimbal projector. Ini sebutannya gimbal projector. Bagi yang masih ngomong ini bukan gimbal projector, lo mending belajar dulu deh. Oke, lanjut di bagian kakinya nih yang gue suka, dia pakai bahannya aluminium guys, aluminium. Jadi lumayan fancy kalau untuk kakinya. Gue suka sih desainnya. Dan habis itu untuk gerakin ke atas ke bawahnya ini bisa sampai 360 derajat. Jadi bisa diputar-putar nih guys, bebas sesuka-suka kalian. Dan pas gua tes buat nembak ke atas itu oke-oke aja, karena jarak antara gimbal dengan power inputnya itu spesial lumayan besar, sehingga nggak bakal bikin nyangkut untuk power cable-nya kalian. Power cable-nya itu kan bentuknya kayak gini ya. Nih power cable-nya. Jadi kalau colok ke sini masih oke. Oke, selanjutnya juga
Di sini yang bakal gue bahas adalah mengenai performanya. Tapi untuk fisiknya kayaknya itu aja yang bisa gue sampein. Tapi oh ya, di sini juga ada nih guys. Untuk bagian bawah dari proyektor dia punya kaki-kaki karet tersendiri nih guys. Nah, dan dia juga di sini ada untuk lubang buat skrup tripodnya kalian. Kalau kalian beli tripod, kalian bisa pasang juga di proyektor ini. Dan kalian juga bisa loh pasang di bagian dari si gimbalnya. Jadi kalau kalian bentukinnya begini, kalian bisa tambahin tripod lagi di sini. Tapi kalau misalnya kalian mau lebih pendek, kalian bisa beginiin ke belakang, lalu kalian tambahin tripodnya di sini. Jadi bebas sih, suka-suka kalian aja, ya. Setelah itu, ini proyektor bisa kalian cabut nih kalau kalian punya kunci yang bentuknya kayak kunci 5 ya. Di sini kalian bisa cabut di kaki gimbalnya, jadi dia kayak berdiri aja tanpa si kaki gimbal ini. Itu juga bisa. Jadi unik banget ya ini proyektor. Nah, selanjutnya kita akan bahas bagaimana tentang performa dari si proyektor ini dan juga tes-tes yang kita lakukan di bagian part 2, yaitu mengenai performa dari si proyektor. Oke, jadi yang pertama adalah mengenai tentang performa dari si proyektor ini sendiri dalam keadaan gelap dan dalam keadaan terang. Nah, di sini kalian bisa lihat side to side-nya langsung ya, sebelah kiri dan sebelah kanan. Di sebelah kiri untuk performa gelapnya dan di sebelah kanan performa terangnya. Kayak gimana hasilnya? Seperti ini guys. Oke, kalian udah lihat tadi hasilnya gimana? Cukup bagus dan cukup keren ya. Ya, jadi memang benar hasilnya cukup bagus dan cukup keren untuk proyektor semini dan semungil ini guys. Nah, selanjutnya kita juga mau tahu nih kira-kira untuk performa dari suaranya kurang lebih kayak gimana nih. Nah, untuk performa suaranya kayak begini. Straight to the top, never going down, don't wait for the drop. Never stand still, that's the motto. Brand new plans for the auto. Foot to the ground, full bottle. Great energy for the night, like lotto. Damn, y'all talk about it. Kalian udah denger ya, performa suaranya cukup baik, cukup bagus lah ya. Karena memang mengingat proyektor ini harusnya dibanderol dengan harga yang murah. Tapi juga memang kualitas suaranya juga memumpuni. Secara desainnya pun juga sudah oke. Oke, kali ini di bagian ketiganya kita juga mau lihat tampilan UI dan bagian dari menu-menu settingnya. Nah, untuk tampilan UI-nya ini seperti ini guys ya. Nah, tampilan UI-nya sama seperti dengan proyektor umumnya Android AOSP Android 9 pada umumnya. Dan walaupun ini diklaimnya mau Android 10 atau 11, sebenarnya tetap hampir tampilannya sama seperti Android 9. Cuma nanti kita cek lagi di bagian settingnya yang bisa kalian lihat. Untuk menu-menu settingnya ini seperti ini ya guys. Jadi cukup banyak fitur-fitur yang disediakan untuk proyektor mini seperti ini. Oke, sekarang selanjutnya adalah bagian part ketiga, yaitu mengenai testing dari hardware si proyektor ini. Nah, dan juga untuk konektivitasnya nanti di bagian part keempat. Di part ketiga ini kita akan melakukan testing dari ANSI-nya dulu ya. Untuk tampilan cuplikan ANSI-nya seperti ini guys. Oke, kalian udah lihat bagaimana tampilan dari si proyektor ini ketika kita menghitung dan mengkalkulasi real ANSI-nya melewati metode 9-point average untuk menghitung ANSI-nya. Nah, kita nggak buat kesimpulannya sekarang, kita buat kesimpulannya nanti. Jadi selanjutnya kita akan melakukan tes native resolution-nya untuk mengetahui real native resolution dari si proyektor K1A yang diadopsi oleh beberapa brand ini. Oke, jadi kalian udah lihat. Sekarang kita mau juga lihat bagaimana tingkat blurriness dari si proyektor ini berdasarkan yang namanya brightness uniformity-nya, yang dimana kalian bisa lihat di bagian picture testing yang telah kita buat dan kita sediakan di bagian sebelah sini, dan kita akan tampilkan bagaimana tampilan blurry-nya yang ada. Nah, dari hasil pengecekannya sekarang kalian bisa lihat bahwa ada beberapa bagian yang blurry di sebelah sisi kiri dan sisi sebelah kanan, tepatnya di bagian pojok-pojoknya, yang kalau kita zoom out dan kita berikan kalian tampilan gambarnya seperti ini ya guys. Nah, jadi kalian berikan penilaian kalian sendiri sebelum kita sampaikan di bagian kesimpulan. Oke, selanjutnya testing keempat adalah mengenai heat dari si proyektor ini setelah pemakaian kurang lebih 2 jam. Untuk pemakaiannya kurang lebih 2 jam akan mendapatkan nilai suhu yang seperti ini dalam cuplikan ini.
Oke, kalian udah lihat ya bagaimana untuk tingkat dari panas dari si proyektor ini. Ya memang nggak begitu panas sih harusnya ya, tapi nanti kita infoin juga di bagian kesimpulan untuk mengetahui durability dari proyektor K1A. Selanjutnya adalah testing kelima untuk mengetahui tentang power draw atau power consumption dari si proyektor K1A. Di sini kita juga telah menyediakan sebuah alat untuk menghitung power draw-nya dalam keadaan aktif ketika memainkan video dan juga dalam suara yang kencang. Oke, kalian bisa lihat di sini volumenya juga sudah kita mentokin dan hasilnya di sini powernya juga tidak melebihi dari 60 watt. Dimana artinya proyektor ini cukup hemat ya guys. Oke, jadi itu aja bagian testingnya. Sekarang selanjutnya part kelima mengenai tentang konektivitas dari proyektor K1A. Proyektor ini katanya bisa mirroring guys. Jadi kita akan melakukan testing mirroring langsung menggunakan HP Android Xiaomi 12 yang kita punya. Nah, untuk hasil mirroringnya seperti ini. Kalian bisa melihat bahwa di sini terjadi ada sedikit yang namanya latency dan itu hal yang wajar ya. Latensinya mungkin 1 sampai 1,5 ms dan it is still okay. Selanjutnya, testing yang kedua adalah mengetahui untuk konektivitas dari Bluetooth-nya. Kita menggunakan satu buah soundbar, Bluetooth soundbar yang kita punya di studio kita. Untuk konektivitasnya seperti ini guys. Untuk hasil suaranya juga seperti ini. Jadi kalian udah bisa menilai sendiri bahwa proyektor ini Bluetooth-nya still okay dan tetap bisa koneksi dengan device eksternal lainnya. Selanjutnya, testing yang ketiga adalah menggunakan kabel, di mana kita ingin mengetahui konektivitas dari si proyektor K1A ini menggunakan kabel HDMI langsung ke laptop kita. Jika sekali-kali kalian kepikir nih buat mau konektivitasin si proyektor kalian dengan laptop kalian untuk bahan presentasi ataupun semisalnya kalian memang hanya ingin menggunakan laptop kalian sebagai tempat pemrosesan dari film-film kalian tersendiri yang mungkin telah kalian download. Nah, hasilnya itu seperti ini guys ya. Oke, lancar-lancar aja dan nggak ada masalah ya. Dan decodingnya bisa sampai 1080p untuk di HDMI inputnya. Oke, jadi itulah testing-testing yang kita udah lakukan dari performa, dari testing hardware-nya, dan juga testing untuk networking atau juga port-portnya ya guys. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah mengenai tentang informasi dari fitur-fitur produk K1A ini. Yang pertama, produk ini tentunya telah memiliki digital focus dan juga digital keystone. Ya, oh ya, by the way, gue sedikit revisi ya. Untuk produk ini hanya punya di auto keystone, nggak punya auto focus. Ya, jadi untuk kedua ini, yang pertama dia bisa digital focus dan digital keystone. Yang kedua dia hanya punya auto keystone, tidak punya auto focus. Oke. Dan yang ketiga, proyektor ini punya fitur yaitu kaki gimbal 360 derajat yang bisa kalian puter-puter sesuka dengan hati kalian, dimana power cable-nya juga telah didesain dengan jarak gap yang bersama dengan kaki gimbalnya itu baik gapnya. Lalu keempat, tombol-tombol kontrol di atas proyektor mungkin juga dapat membantu kalian dalam membantu pengontrolan si proyektor ini. Semisalnya remote kalian rusak atau remote kalian hilang. Tapi saya saranin jika kalian mau menggunakan aplikasi dari proyektor ini secara maksimal, kalian bisa langsung menggunakan mouse aja ya, karena mungkin lebih memudahkan. Tapi sayangnya jika remote kalian hilang, kalian nggak bisa naikin volume dan mengecilkan volume dari proyektor ini. Dan yang kelima yang saya suka dari proyektor ini adalah mini size-nya yang nggak terlalu ukurannya besar sehingga mempermudah kita jika untuk pemakaian dalam ruangan yang private. Nah, proyektor ini so far telah memberikan fitur-fitur yang cukup baik ya, karena juga built-in speaker salah satunya yang gua suka dengan harga yang relatif sebenarnya murah kalau gua beli di Cina guys. Oke, yang terakhir sampai juga di part yang terakhir, yaitu part ke-6 mengenai tentang kesimpulan dari hasil testing dan juga performa dari proyektor K1A atau P10 ini guys. Kesimpulan yang pertama yang bisa dibuat adalah mengenai tentang brightness atau tingkat ANSI real dari proyektor K1A ini, yaitu adalah senilai 105 ANSI dengan metode pengecekan ANSI real yang telah kita pakai. Sedangkan dari penjualan di Tokopedia, di Shopee, TikTok Shop, Lazada dan beberapa marketplace lainnya, di sini ternyata
ANSI yang diklaim itu selalu di markup terlalu berlebihan, di atas 150 ANSI, 150, 200, bahkan 250 dari beberapa setiap brand yang saya udah cek, yang dimana itu tidak real dan kalian hanya ditipu oleh brand itu. Oke, kalau kalian memang mau beli ini proyektor, kalian pastiin kalian nonton dari channel ini, kita udah kasih tahu 105 ANSI, jangan bertanya lagi atau jangan bilang kita palsuin karena nggak ada untungnya juga buat kita ya. 105 ANSI kalau memang kalian mau beli, silahkan mau beli. Ya, itu terserah kalian. Oke, yang kedua mengenai tentang native resolution-nya. Mengenai native resolution-nya, kita udah cek di sini bahwa native resolution-nya adalah 720p. Tapi sayangnya karena metode pengecekan kita menggunakan satu gambar untuk yang file 720p-nya di bagian pinggir, dan di bagian pinggirnya blurriness-nya lumayan parah, yang kita bisa perkirain mungkin tingkat fokusnya itu sekitar 75-85% lah ya, 85% mungkin. 15%-nya itu dia blur di sebelah kiri kanannya, which is kita nggak bisa lihat real banget garis empatnya di bagian 720p-nya. Tapi di sini ini real 720p. Ini HD native resolution-nya, bukan full HD. Gue udah nemuin juga beberapa brand ya. Mungkin salah satunya Kia OLED. Kalau kalian lihat di bagian Shopee-nya, di situ dia ngakuinnya adalah 1080, dan itu kenapa sih harus bohong sih? Maksudnya kenapa harus bohong? Kalau jual spek asli emang nggak bisa jualan ya gitu ya? Ya menurut saya sih harusnya nggak usah bohong ya. Ya lebih baiknya bikin spek asli aja, biarkan pembeli punya privilege untuk mereka membeli barang kalian. Nggak perlu harus bohong, karena kalau memang rezeki pasti dapat. Oke, selanjutnya mengenai tentang blurriness-nya. Tadi blurriness-nya itu lumayan parah, nggak cocok kalau buat kalian presentasi. Walaupun tadi gua udah infoin bagaimana cara konektivitasin ke dalam laptop kalian menggunakan kabel HDMI. Kalau untuk presentasi mungkin bos kalian akan ngamuk kalau kalian beli proyektor ini ya. Tapi kalau hanya untuk menonton dan gambar yang bentuknya kayak PPT tapi nggak banyak tulisan, mungkin it's still okay. Tapi kalau ada tulisan-tulisan di pinggirnya kayak Excel tuh yang sampai lengkap-lengkap, ini nggak rekomen banget buat kalian pakai. Dan kalau misalkan kalian mau pakai untuk PPT yang cuma berupa gambar, pastikan di ruangan yang remang sampai gelap total. Karena kalau untuk mau presentasi, kalau bisa di atas 300 ANSI sampai 400 ANSI ke atas itu lebih baik. Atau bahkan kalian bisa beli yang punya merek Epson, Benki dan yang lainnya di harga 5, 6, 7 juta ke atas, tapi yang non Android, dan juga tentunya dia punya tingkat ANSI 2000 sampai 2500 sampai 3000 ANSI, berkali-kali lipat untuk proyektor konvensional seperti itu kalau memang kalian punya budget lebih. Oke, selanjutnya adalah mengenai tentang heatnya, yaitu yang keempat, untuk mengetahui durability dari proyektor ini. Untuk heatnya itu tidak terlalu tinggi ya guys, tidak melebihi 44 derajat Celcius, which is still good, bahkan di bagian exhaustnya. Jadi kalau untuk menonton jangka panjang, untuk pemakaian jangka panjang, gue tetap rekomendasiin. Tapi karena memang ini proyektor kecil dan mungil, gue nggak pernah rekomendasiin untuk pemakaian 3-4 jam lebih. Pakai aja 3-4 jam dan berikan jeda 10-15 menit jika misalnya kalian ingin pakai proyektor ini sebagai proyektor rumah kalian. Tapi ingat, proyektor ini tidak bisa menggantikan TV untuk menonton berjam-jam, karena memang hasil panas yang dihasilkan lebih panas daripada TV-nya kalian guys. Oke, selanjutnya mengenai tentang jaringan-jaringan yang disediakan dari Bluetooth, mirroring, itu memang ada yang namanya latency dan itu semua wajar ya. Dan untuk beberapa konektivitasnya udah gue tes dan semuanya berjalan dengan baik, tidak ada masalah seperti T2 mini yang pernah gue review, busuk dan parah banget. Penipuan nomor 1 luar biasa secara global itu namanya guys. Nah, salah satu tokonya yang kalau kalian bisa lihat ada di bagian di Shopee dan ada di Tokopedia, itu saya lupa namanya apa. Cuma kalau yang di Shopee namanya M96, kalian bisa lihat logo mereka sama. Jadi dari satu perusahaan yang sama, itu dia menjual T2 mini dan itu parah banget. Dia udah kejual 5.600 piece. Jadi 5.600 orang tertipu. Tertipu spesifikasi tidak jelas. Tapi ketika gua cek bagian deskripsinya, ternyata deskripsinya native resolutionnya udah diubah setelah video gua muncul. Jadi kayaknya banyak yang protes di bagian situ. Jadi sorry ya buat seller yang menjual ini produk, gua hancurin penipuan kalian. I'm really sorry. Selanjutnya adalah mengenai tentang performa dari si proyektor ini. Untuk performanya gelap terangnya gue suka di harga ini, nggak ada permasalahan. Jangan punya ekspektasi terlalu tinggi, ini produk-produk harga murah. Pokoknya udah cukup worth it di harga gini. Kalau untuk judgement gue sendiri, ini di harga 900-an sampai 1,2 juta masih worth it ya, masih worth it. Tapi kalau harga indahnya itu di 800 sampai 1 juta rupiah, itu harga indah yang kalau lu mau beli it's worth to buy.
Oke. Dan setelah itu mengenai tentang suaranya juga oke, nggak ada permasalahan. 3 watt single speaker still good. Gue udah testing juga dan kalian udah lihat, it's good. Di situ yang terakhir adalah mengenai tentang harganya. Untuk bandrol harganya kalian bisa lihat untuk salah satu brand lokal yang namanya Indosky. Dia bandrolnya di harga 1,6 sampai 1,9 jutaan ya. Itu mahal banget guys. Terlalu mahal dan tidak worth it ya. Bukan gua tidak merekomendasikan, tapi kalau kalian duitnya banyak dan memang kalian it's okay keluarin uang segitu, silakan kalian bisa beli. Dan kalau kalian lihat dari M96 atau dari brand lain Kia OLED ya, itu salah satu brand dari Cina juga yang menurut gua suka markup nggak jelas, kacau banget gua bilang. Itu dia range-nya di harga 1,2 sampai 1,4 juta. Barangnya sama, cuma speknya juga sama. Ada yang warna putih, ada yang warna hitam, ada yang warna abu-abu ya, speknya juga semua sama. Dan tapi parahnya di Kia OLED dia nulisnya 1080 guys untuk native resolutionnya. Jadi gue tetap sekali lagi gue nggak merekomendasikan brand-brand apa yang gue sebutkan secara langsung, karena gue juga nggak dibayar, gue tidak di endorse sama sekali. Ini gue pure beli di Cina ya guys. Intinya adalah untuk keputusan membeli adalah keputusan kalian. Gua di sini tidak ada dalam video ini untuk menyarankan pembelian dan juga menjual dari produk ini. Kalau kalian memang memiliki brand yang baik dan sistem after sales yang bagus, memberikan spek-spek yang jujur, silakan kalian bisa jual dan di harga yang juga baik dan bisa bersaing serta kompetitif yang masuk akal harganya. Dan tapi kalau untuk kalian yang mau beli, itu terserah kalian, kepada keputusan kalian. Kalau kalian merasa nggak bakal ada masalah ke depannya, silakan. Dan kalau kalian bersedia suatu saat rusak beli baru, juga terserah kalian. Jadi pada intinya video ini hanya mengedukasi tentang spesifikasi aslinya dan juga keburukan para seller dan juga para pengusaha yang menjual produk ini dengan cara yang tidak baik. Produknya baik, cuma para penjual yang tidak baik ya guys. Oke, thank you buat kalian yang udah stay tune dari awal video sampai akhirnya. Video ini sangat panjang dan thank you buat kalian yang selalu setia buat dengerin video-video kita. Saya ucapkan terima kasih banyak buat support kalian yang telah subscribe dan juga memberikan like kalian serta komen-komen positif. Dan buat kalian yang komen-komen negatif, teruslah berjuang berkomen negatif untuk kita semakin berkembang. Semakin banyak komen negatif kalian, semakin baik untuk kami. Terima kasih segala macamnya ya guys. Jangan lupa untuk subscribe dan juga tekan tombol lonceng untuk mengetahui tentang video-video terbaru kita, dan tekan tombol like-nya buat kalian yang suka video ini. Buat kalian yang nggak suka, dislike aja langsung, nggak apa-apa. Dan see you in the next video.